Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Toba ya, PT TBS Energi Utama. Kita lihat nih ya, kinerjanya menarik ya berdasarkan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Seperti biasa yang kita cek itu adalah dividen payment history-nya ya. Kita harus lihat nih riwayat pembagian dividennya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen gitu ya? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Jadi makanya dia harus membagikan dividen gitu. Kalau dia nggak bagi dividen, berarti ada 3 hal yang harus diwaspadai. Yang pertama itu bisnisnya itu hanya untung di atas kertas. Ya itu yang pertama. Yang kedua bisnisnya itu ada masalah atau nggak belum stabil, makanya nggak bagi dividen. Atau yang ketiga dia cuma memperkaya owner perusahaannya aja gitu ya, nggak pada pemegang saham yang lainnya. Jadi penting sekali buat saya perusahaan itu harus bagi dividen. Nah untuk si Toba ini dia memang baru bagi dividen lagi itu di tahun buku 2024 ya. Yang terakhir sebelumnya itu di tahun buku 2022. Nah ini yang seperti ini dia berarti baru 2 kali di 3 tahun yang ke belakang ya. Nah kalau yang seperti ini masih belum masuk kriteria saya karena berarti dia mungkin ada problem waktu di tahun buku 2023 gitu, jadi belum stabil. Cuman bukan berarti buruk ya, kalau dia udah mulai bagi dividen lagi ya berarti udah ya tandanya udah mulai bagus lagi ya. Oke, jadi untuk yang ini ya untuk Toba ya tadi ya 3 tahun ke belakang masih belumnya ada satu yang absen jadi nggak masuk kriteria saya. Oke, sekarang kita langsung cek ke bagian kas tarakasnya. Nah, cek dulu ya satuan ini masih USD ya, pindahin dulu USD. Oke. Oke, yang dicek pertama adalah kas tarakas ya. Nah, kenapa kas tarakas ini penting? Harus dilihat. Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit gitu ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi dia nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya ya terganggu. Nah jadi penting makanya tiap kuartal itu kita harus lihat juga, dan juga jangan sampai kasnya menumpuk terlalu besar, kita terlalu banyak, karena buat apa kelebihan kasnya itu ditumpuk oleh perusahaan gitu, padahal kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya dengan cara apa ya, simpel, bagi dividen, ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank, atau buyback saham aja, simpel gitu ya. Jadi pastikan yang manajemen lakukan itu harus pro kepada kita pemegang sahamnya. Dan untuk posisi kas tarakas yang tahun sekarang 2025 kita dia lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, dia sekarang ada di 89 juta USD. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitasnya. Untuk di ekuitas langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, kenapa saldo laba ini gitu ya penting? Karena ini angka kunci buat saya. Jadi saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Toba ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 147 juta USD. Ya, ini perusahaan yang secara saldo laba dia bagus. Ya positif gitu ya, kalau saldo laba positif dia bisa bagi dividen gitu, tapi kalau dia negatif gitu ya, alias dia rugi melulu ya, dia nggak akan bisa bagi dividen karena nggak ada bukti keuntungan yang pernah dihasilkan gitu. Jadi pastikan gitu ya, kalau saldo laba yang positif ya dia harus bagi dividen gitu, karena kalau misalnya tadi yang negatif berarti rugi melulu ya termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya tentu buat saya sih tetap nggak menarik ya. Nah oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemiliknya, yang ini nilainya kita pindahkan dulu ya. Jadi untuk teman-teman sekedar informasi ya, jadi setiap kali saya review laporan keuangan seperti ini live gitu ya, live kutip dalam artian saya memang belum tahu isinya seperti apa gitu ya. Jadi ya kalau ada surprise ya kita sama-sama kaget aja gitu. Oke, ini ekuitasnya udah kita pindahkan gitu ya. Ini ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini 1,64 ya, artinya si Toba ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,6 kali modal awalnya ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, telah profit itu 1 miliar 600 juta ya, jadi ini bagus gitu ya, dia udah balik modal, nilainya udah di atas 1. Nah, namun untuk perusahaan yang seperti ini ya PBV-nya wajar ya, dia di premiumnya di 1,8 gitu, jadi memang agak mahal karena saya cari yang di bawah 1. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian, sebentar saya takut ada salah ntar ini dulu. Oh ya udah benar ya. Oke, langsung cek ke bagian profitabilitas ya, laba ruginya. Pilih langsung pendapatannya, yang ini nilainya. Nah, kenapa kita harus lihat pendapatan gitu ya? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan
menentukan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan yang bagus ya dia akan cenderung naik gitu ya, artinya barang atau jasa itu relevan untuk customer, disukai oleh customer, dibutuhkan. Nah tapi untuk si Toba untuk periode yang 2025 Q3 ini dia lebih turun ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah kenapa bisa turun saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa tanya beritanya, cari beritanya gitu. Cuman yang pasti kalau dia pendapatannya turun ya, kalau secara laporan keuangan ya gampang aja, berarti barang yang dijual itu udah kurang menarik gitu di mata si customer gitu, simpelnya seperti itu. Oke ya, atau kalau misalnya ini memang ini kan energi ya, berarti tambang gitu ya. Kalau tambang ya berarti mungkin harga batu baranya aja lagi turun gitu ya, bisa jadi gitu ya. Karena saya nggak begitu mengikuti harga global coal ya. Nah nanti si pendapatan itu akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, yang ini nilainya nanti keluar laba bruto ya. Nah penting ya kita lihat laba bruto, karena si laba bruto ini adalah untuk menghitung inti efisiensi perusahaan. Ya dia menunjukkan kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit marginnya. Dengan ini 7% gitu ya. Artinya dengan teman-teman menjual barang 100.000 gitu ya, 7.000-nya itu adalah laba kotornya. Ya 93.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi marginnya tipis gitu ya. Ini kan perusahaan komoditas ya. Kalau komoditas ya memang dia nggak bisa menempatkan harga jual itu suka-suka, nggak bisa gitu. Makanya kenapa kita harus cari yang gross profitnya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya gitu, supaya ada keunggulan kompetitif gitu, produknya memang dia lebih unggul gitu. Karena semakin besar laba bruto akan cenderung juga laba bersihnya nanti juga semakin besar ya. Nanti kasih laba bruto akan dikurangi oleh laba operasional, laba lain-lain, dan juga beban lain-lain, dan juga nanti beban pajak gitu ya. Nanti keluar laba periode berjalan. Dan untuk periode yang sekarang si Toba ini dia rugi 127 juta USD gitu. Ini di minus dulu ya, rugi sebentar. Nah, jadi dia untuk yang periode sekarang ya lagi ada masalah gitu ya bisnisnya, makanya dia rugi. Nah, dengan kalau rugi seperti ini gitu ya, kalau sekali gitu ya masih satu periode ya masih bisa dimaklumi gitu ya. Tapi kalau misalnya di tahun di tahun berikutnya rugi, di tahun berikutnya lagi rugi, nah itu baru waspada gitu ya, hati-hati. Nah, sekarang ini kita langsung cek ke bagian laporan arus kasnya ya. Nah, untuk di laporan arus kas langsung pilih ini ya, penerimaan kas dari pelanggan. Kenapa kita harus menghitung melihat si penerimaan kas ini? Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari customer gitu. Kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, jadi dia dicatat aja di atas kertas gitu. Jadi dia bilang Toba pendapatan 288 juta. Nah, kalau penerimaan kas dia terima uang dari customer 302 juta USD gitu ya. Jadi pendapatan 288 bilangnya, tapi customer bayar lebih 302 ya, makanya ini rasio kas terhadap pendapatannya tinggi 104%. Ini bagus, harus seperti ini ya, harus mendekati 100%. Artinya customer tuh bayar selalu full. Dan kalau di atas 100% artinya customer bayar melebihi harga penjualannya gitu. Bisa jadi si customer bayar utangnya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau 104 ya analoginya teman-teman menjual barang 100 juta, customernya bayar 104 juta. 4 juta itu bisa jadi ya si customernya punya utang ke teman-teman, makanya dia bayar gitu ya. Makanya kita harus cari yang seperti ini, karena ingat rasio kas ini kan tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, sekarang uang yang diterima 302 juta gitu ya, bayar supplier, bayar karyawan, bayar beban keuangan. Nah, nilainya negatif ya. Ini kalau negatif itu waspada ya, karena di laporan keuangan gitu ya, yang wajib sekali positif ya ini ya CFO gitu, dia nggak boleh negatif ya. Ini saya salah ini ya, saya ketik atau nggak boleh negatif. Kenapa? Kalau negatif artinya bisnisnya itu dia habis untuk operasional aja, nggak nutup. Teman-teman punya usaha gitu ya, buka usaha, uang yang udah customer bayar gitu, teman-teman habis hanya untuk bayar gaji karyawan, habis hanya untuk bayar supplier, habis hanya untuk bayar beban bunga, nggak ada uang sisa. Dan kalau negatif artinya kan nggak nutup, ya nombok. Teman-teman harus keluar uang dari dompet untuk menutup si operasionalnya ini. Cuman kembali, kalau sekali terjadi di satu periode masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau berturut-turut 2 kali, nah itu udah waspada gitu ya. Seperti era
gitu ya, saham ERA. Teman-teman boleh cek aja ya. Nanti di video yang ERA nanti lihat perkembangannya gimana gitu. Pernah saya bahas. Jadi kita harus waspada kalau udah seperti ini gitu ya. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas investasinya atau aktivitas ekspansi usaha ini nilai negatif ya. Artinya perusahaan ini masih agresif untuk melakukan ekspansi usaha gitu ya. Jadi dia semakin lama semakin besar. Tuh. Nah, ini memang kenapa dia negatifnya besar? Karena ini nih ada kombinasi bisnis setelah dikurangi kas dan setara kas yang diperoleh ya. Nanti ini detailnya ini bisa cek di CALK-nya gitu. Cuman yang terpenting itu adalah ininya. Gitu, penambahan aset tetap, penambahan properti. Gitu ya. Ini belanja modalnya. Gitu. Jadi nilainya negatif ya. Ya memang sebaiknya negatif gitu. Nah, karena dia operasional nggak nutup gitu ya, dan dia juga berekspansi usaha gitu ya, uangnya kurang, dia akan melakukan pinjaman ke bank, menambah utang. Jadi CFF ya dia positif. Ya iya gitu ya, kalau nggak ada uangnya nanti mau gimana? Uang di dompet kan nggak cuma ada 89. Gimana cara dia bayar ekspansi 296 juta dan juga menutup operasional 20 juta? Ya kalau uang ini kesedot kan gawat. Makanya dia pinjam ke bank. Gitu ya. Kalau CFF gitu, kalau nilainya negatif, dia artinya berusaha melunasi itu pembayaran utang. Kalau positif dia ambil pinjaman. Gitu ya. Yang bagusnya yang negatif gitu ya. Kenapa? Kalau negatif ya tadi perusahaan melunasi pinjaman dan juga bayar dividen. Nah, gitu. Cuman memang ya kita situasional ya untuk CFF gitu, belum tentu dia buruk juga gitu ya. Nah, cuman kalau yang pola arus kas ini dia memang menurut saya kurang baik ya, karena dia CFO-nya negatif dan CFF-nya positif. Artinya nanti takutnya gitu kalau periode ke depan yang nggak bagus juga, kurang bagus gitu ya, nanti dia akan bergantung sama pinjaman lagi atau enggak suntik modal gitu ya. Jadi agak diwaspadai gitu ya, harus diwaspadai. Makanya kenapa di sini gitu ya dia ada penurunan kas gitu, ada penurunan kas ya. Nah, jadi setelah kita pindahkan datanya gitu, karena dia tadi ada penambahan pinjaman ke bank, biasanya saya selalu cek untuk rasio lancarnya gitu, karena untuk melihat jangka pendeknya masih aman atau enggak ya. Nah, ini rasio lancarnya kan 216 juta dibandingkan dengan 179. Sebenarnya berarti secara rasio lancar masih aman. Namun untuk secara kas rasionya gitu, memang agak kurang aman ya gitu, karena dia cuma setengahnya gitu. Ya setengah kurang lah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita buat lebih detail gitu ya, melihat kas dibandingkan dengan short term debt-nya, ini kan berarti utang bank jangka pendeknya cuma 13 ditambah apa lagi nih? 22. Ya sebenarnya masih relatif, tambah obligasi. Ya, ini yang berbunga. 22 berarti 49, ya sekitar 70 ya. Berarti ini secara kas rasio masih mepet lah ya, satu lebih dikit. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mepet seperti ini masih bisa ditolerir sebenarnya, masih oke selama dia net CFO-nya positif gitu, karena kan artinya uang dari bisnis itu bisa melunasi pinjaman gitu ya. Jadi saya rasa untuk si Toba ini kuartal-kuartal berikutnya harus dipantau gitu ya, harus ada perbaikan si kinerja CFO-nya gitu ya. Lalu untuk jangka panjang DER-nya ini 567 dibandingkan dengan ekuitasnya ya, ini memang DER-nya ya hampir 2 kalinya ya gitu ya. Jadi memang ya kalau saya memang lebih suka yang DER-nya rendah ya, karena resikonya lebih minimal untuk jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita cek untuk long term debt-nya gitu ya, long term debt-nya berarti kita ambil nih utang bank jangka panjang dan ini dia obligasi dan sukuk ya 250 dibandingkan dengan ekuitasnya, berarti ya daerah 1, sedikit gitu ya, ya tetap beresiko buat saya gitu ya. Jadi memang untuk Toba memang secara laporan keuangan gitu ya, baik secara rasio tadi ya, likuiditas dan solvabilitas memang agak sedikit beresiko gitu. Jadi setelah kita pindahkan nih data-datanya tadi udah dilihat juga ya, buat saya si Toba ini ya memang masih kurang menarik ya kalau buat saya, karena tadi ya pembayaran dividen masih belum 3 tahun ke belakang stabil gitu, berarti ada problem gitu ya di tahun 2023, karena kita belum cek ya 2023 ada apa, nanti mungkin teman-teman bisa cek kembali gitu ya. Memang untuk secara saldo laba dia positif ya, telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,6 kali modal awalnya ya, ini baik. Dan untuk perusahaan ini ya premium ya di PBV 1,8, namun juga PR lagi rugi ya, dia negatif gitu karena ya lagi tadi ya lagi problem gitu, rugi. Nah, lalu secara pola arus kas ini nggak sehat ya
gitu ya. Kalau CFO-nya negatif dan bergantung pinjaman ini kurang sehat. Gitu. Jadi perlu dipantau kuartal-kuartal berikutnya. Dan tadi setelah kita lihat juga gitu, untuk rasio lancar dan kas rasio jangka pendeknya juga, untuk jangka pendek agak beresiko. Ya, agak beresiko gitu ya, kalau misalnya CFO-nya nggak ada perbaikan. Ya, kalau untuk jangka panjang ya resikonya sedikit lebih tinggi lah. Ya, cuman kembali lagi gitu ya. Penting sekali kita melihat nanti si laporan arus kas ini di kuartal-kuartal berikutnya gitu ya, karena untuk melihat tadi untuk melunasi si pinjamannya sebenarnya yang penting itunya aja sih gitu. Jadi mungkin saya rasa pendapat saya untuk Toba itu aja gitu ya, dan teman-teman harus selalu saya ingatkan ya, jadi kalau memang analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Ya, jadi ini hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk kuartal sekarang berjalan Q4 dan ke depannya, tahun-tahun ke depannya gimana, kita nggak tahu. Ya, jadi teman-teman silahkan untuk melakukan proyeksi sendiri gitu ya, ke depannya kira-kira masih bagus atau enggak. Gitu. Dan sekali lagi untuk pembahasan ini kita hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan ya, kita nggak bicara tentang kinerja harga sahamnya. Itu aja yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman gitu ya. Jadi ya gitu ya, jangan percaya sama saya ya, silahkan analisis sendiri kalau memang perusahaan ini menarik gitu ya. Dan kalau teman-teman menarik gitu ya, boleh sharingkan ya pendapatnya di kolom komentar gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada request saham atau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar ya, nanti akan saya respon. Dan juga informasi kalau saya juga terbuka untuk kerjasama gitu ya, kolaborasi dan juga sponsorship, silakan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya ya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam nilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.